saya Diki Wahyudi, saya dari kelas 12 IPS 1. Saya Fahrizal. Saya Jonas Alfredo dari kelas 12 IPS 1. Saya Muhammad Farhan Aliasya, saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi dapat dirumuskan menjadi dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang pengguna jasa dan sudut pandang proses kegiatannya. Apabila dilihat dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi, dapat diartikan sebagai suatu disiplin ilmu atau aktivitas jasa yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau transaksi yang bersifat finansial atau keuangan. Jika dilihat dari sudut pandang proses kegiatannya, dapat diartikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas. Pengertian akuntansi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Charles Thomas Horngren dan Walter T. Harrison, akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi sebuah laporan, dan mengkomunikasikannya kepada para pengambil keputusan. Yang kedua, menurut Munawir Sazali, ia menyatakan bahwa akuntansi merupakan seni daripada pencatatan, penggolongan, dan peringkasan daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian, dan setidak-tidaknya sebagian sifatnya keuangan dengan cara yang secepat-cepatnya dan petunjuk atau dinyatakan dengan uang, dan penafsiran terhadap hal-hal yang timbul daripadanya. Yang ketiga, menurut American Accounting Association, definisi menurut American Accounting Association adalah sistem pengidentifikasian dan pengukuran untuk memberikan laporan, info ekonomi dan penilaiannya. Menurut Accounting Principle Board atau APB, pengertian akuntansi menurut APB adalah suatu aktivitas jasa yang adalah menyediakan informasi kuantitatif terutama yang memiliki sifat dalam pengambilan keputusan ekonomis, dalam memberikan keputusan pilihan-pilihan yang logis di antara berbagai tindakan alternatif. Jadi, secara garis besar atau secara umum, pengertian akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Sejarah perkembangan akuntansi di dunia. Pada dasarnya, akuntansi itu sama dengan sarana bagi manajemen untuk mengkomunikasikan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Akuntansi menyediakan informasi bagi pasar modal atau pasar modal besar, baik domestik maupun internasional. Pada awalnya, akuntansi dimulai dengan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping di Italia pada abad ke-14 dan 15. Pertama, teori akuntansi di dunia. Menurut sejarah, ilmu akuntansi muncul pertama kali pada tahun 1494, yang mana di kala itu ada seorang matematikawan bernama Luca Paciolo yang berhasil membukukan pencatatan keuangan dengan model berpasangan. Pertama kali ia mempublikasikan prinsip-prinsip dasar double accounting system dalam bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita di tahun 1494. Banyak ahli sejarah berpendapat bahwa prinsip dasar double accounting system bukanlah ide murni Luca, namun dia hanya merangkum praktek akuntansi yang berlangsung pada saat itu dan mempublikasikannya. Lalu munculnya sistem pembukuan berpasangan. Pada awal kemunculan akuntansi, masih belum diberi nama itu, melainkan disebut dengan istilah sistem pembukuan berpasangan. Awal munculnya sistem ini ditemukan pertama kali di Eropa Barat, karena memang di sanalah si penemu pertama menyebarkannya sebagai pembelajaran kepada pebisnis. Namun, sistem pembukuan berpasangan mulai dikenal banyak negara besar yang lain. Bahkan negara sekelas Amerika Serikat
juga menggunakannya dengan nama yang berbeda. Di Amerika Serikat, sistem pembukuan disebut sistem Anglo-Saxon. Perkembangan sistem pembukuan berpasangan. Selain Amerika Serikat, Belanda juga mengadopsi ilmu pembukuan berpasangan dengan menamakannya pembukuan sistem kontinental. Sistem pembukuan berpasangan yang sudah menyebar di Eropa Barat mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terutama di zaman-zaman pertengahan, yang mana dikala itu terjadi perpindahan progres perdagangan dari Venesia Italia ke Eropa Barat. Bahkan Inggris sempat menjadi pusat perdagangan di masa revolusi industri ini. Karena eksodus para pedagang yang terbiasa melakukan pencatatan pembukuan, maka pembukuan mulai berkembang sistem akuntansi yang beredar di Inggris di kala itu. Karena perkembangan inilah, maka muncul versi-versi baru dengan nama berbeda. Versi-versi inilah yang sejatinya dikenal dengan istilah kontinental di Belanda dan Anglo-Saxon II di Amerika. Ini terjadi kira-kira pada abad 19. Teori akunting dan ini dianggap cikal bakal lahirnya teori akuntansi modern. Lalu munculnya teori akunting atau akuntansi. Pengaruh pertama abad 20, seiring tumbuhnya kekuatan ekonomi Amerika Serikat, kerumitan masalah akuntansi bermuncul bersamaan. Kemudian, akuntansi diakui sebagai suatu disiplin ilmu akademik tersendiri. Setelah Perang Dunia II, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktik nasional yang melekat erat dengan hukum nasional dan aturan profesional. Di Indonesia sendiri, akuntansi ini mulai berkembang pada tahun 1642, tapi mulai dilakukan atau dipemberlakukan pada tahun 1870. Mengapa? Karena pada tahun itu undang-undang mengenai tanaman paksa itu mulai dihapus sehingga banyaknya investor Belanda yang datang untuk menanam modal di Indonesia. Semenjak pada tahun itu, Indonesia sudah menggunakan praktik kontinental dalam melaksanakan sistem akuntansinya. Nah, secara rinci, sistem perkembangan akuntansi itu ialah satu, pada tahun 1775 itu mulai diperkenalkannya buku yang berjudul Single Entry atau Double Entry. Dan yang kedua itu pada tahun 1800 itu di mana masyarakat menggunakan neraca sebagai laporan terpenting. Dan pada tahun 1825 itu mulai diperkenalkannya pemeriksa keuangan. Pada tahun 1850 itu masyarakat telah mengganti posisi neraca sebagai laporan dengan laporan keuntungan dan kerugian. Pada tahun 1900 ini di USA mulai diperkenalkannya sertifikat profesi yang dilakukan dengan pengujian dan telah berhasil di dunia internasional. Pada tahun 1925 itu diperkenalkannya teknik analisis data, teknik pengawasan dan perpajakan, serta pengawasan pemerintahan. Pada tahun 1950 sampai 75 ini di mana sistem akuntansi ini telah menggunakan komputer sebagai pengelola data. Pada tahun 1975 ini mulai diperkenalkannya sosial akuntansi. Pengiriman Pansgen merupakan titik tolak berdirinya jabatan akuntan negara government atau akuntan Diens yang terbentuk pada tahun 1915. Akuntan publik yang pertama adalah Presiden Oakwood yang mendirikan kantor di Indonesia pada tahun 1918. Dan kantor ini diikuti kantor akuntan yang lain, yaitu kantor akuntan A.Y. Voerens pada tahun 1920 dan pendirian jabatan akuntan pajak Bestin Akuntan Diens. Pada era penjajahan tidak ada orang Indonesia yang bekerja sebagai akuntan publik. Orang Indonesia pertama yang bekerja di bidang akuntansi adalah J.D. Macy yang diangkat sebagai pemegang buku
pada jabatan akuntan pajak pada tanggal 21 September 1929. Kesempatan bagi akuntan lokal Indonesia mulai muncul pada tahun 1942 sampai 1945 dengan mundurnya Belanda dari Indonesia pada tahun 1947. Hanya ada satu orang akuntan yang berbangsa Indonesia, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Praktik akuntansi model Belanda masih digunakan selama era setelah kemerdekaan pada tahun 1950-an. Pendidikan dan pelatihan akuntansi masih didominasi oleh sistem akuntansi model Belanda. Nasionalisasi atas perusahaan yang dimiliki Belanda dan pindahnya orang-orang Belanda dari Indonesia pada tahun 1958 yang menyebabkan kelangkaan akuntan dan tenaga ahli. Informasi akuntansi sangat membantu para pemilik perusahaan untuk mengambil keputusan dalam menanamkan modalnya, menambah modal, mengurangi atau justru menarik modal yang telah ditanamkan dalam perusahaan. Adapun untuk para calon pemilik perusahaan akan menggunakan informasi akuntansi sebagai tolak ukur tingkat keuntungan yang akan diterimanya bila ia membeli saham perusahaan tertentu. Jika dalam perusahaan, pengguna informasi akuntansi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pihak intern dan pihak ekstern. Pihak intern merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan. Informasi akuntansi digunakan untuk penyusun perencanaan dan pengawasan terhadap operasional perusahaan atau jalannya perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha, mencapai tujuan, dan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Dalam hal ini, yaitu pimpinan perusahaan membutuhkan informasi akuntansi karena ia bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan. Adapun pihak ekstern adalah pihak secara tidak langsung terlibat dalam perusahaan. Secara umum, kegunaan informasi akuntansi adalah 1. Mendapatkan informasi keuangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. 2. Untuk mempertanggungjawabkan manajemen kepada pemilik perusahaan. Yang ketiga, untuk pengendalian perusahaan. Dan yang keempat, sebagai bahan menyusun perencanaan kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir, yang kelima, mengetahui perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun.